dari tombol on off menuju 2 step down. Yang pertama itu untuk motor, dan step down yang kedua untuk hardware yang di atas. Dari Arduino nanti untuk ultrasonic yang depan itu masuk ke pin 2. Lalu untuk ultrasonic yang kiri itu masuk ke pin 1. Untuk ultrasonic yang kanan masuk ke pin 3. Lalu itu nanti kan menuju ke Arduino, udah dipasang pin-pinnya. Sebelahnya itu adalah Raspberry, lalu ini adalah IMU-nya. IMU-nya itu sambung ke pin IMU, lalu dipasangkan ke situ. Saya akan menjelaskan dari sistem hardware-nya. Dari baterai itu menuju ke step down, lalu step down itu menuju ke sensor ultrasonic, IMU, lalu inputnya itu masuk ke Arduino. Input dari IMU dan sensor ultrasonic dari Arduino itu nanti masuk ke drive motor, lalu outputnya adalah motor. Lalu ini adalah skematik dari robot DDMR kami, dan ini adalah pin dari encoder dan juga ini adalah pin dari IMU. Dari baterai menuju step down dan ke sensor ultrasonic, IMU, lalu masuk ke Arduino, dan outputnya itu adalah encoder, USB, drive motor, dan motor. Adalah board dari robot DDMR kami. Saya Wildan Tekyudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan GUI dari robot DDMR. Pertama, kita menyiapkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Figma dan aplikasi VS Code, dan satu folder dari Tkinter Designer. Kemudian kita buka aplikasi Figma, lalu klik new project atau project di pojok kanan atas. Sedangkan kami sudah membuat desain dari robot untuk GUI robot kami. Berikut adalah desainnya. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi VS Code, dan kemudian kita klik open folder. Kita cari folder Tkinter Designer tadi, terus kita klik select folder, kemudian kita klik GUI PY dan kita run. Nah, di sini di tampilan ini kita dimintai token ID dan file URL yang bisa kita dapatkan di aplikasi Figma tersebut. Dan kita untuk mengambil token tersebut, kita klik profile di pojok kiri atas, kemudian klik setting, dan kita klik security, dan kemudian generate new token. Dan untuk URL dari GUI ini kita klik share di desain tadi, klik copy link, dan sedangkan kita sudah mengambil token tersebut. Dan ini token yang telah kita ambil, kita copy, kemudian kita pastekan di sini, kemudian URL tersebut. Footpad ini dimana kita menyimpan GUI ini, folder, terus generate. Dan ini adalah program dari GUI yang telah kita buat.
Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari Arduino. Ini adalah library yang kita gunakan, yaitu ada EEPROM Toda, Arduino FreeRTOS, Arduino JSON, Detail or Atomic, Ultrasonic Toda, WR Toda, dan MPU 6050. Lalu ini adalah pin-pin yang kita gunakan. Itu ada pin untuk motor, pin untuk encoder, dan pin untuk sensor. Dan ini adalah konfigurasi untuk roda robot. Lalu ini adalah dash mode yang digunakan untuk GUI. Ada dash motor, ball following, autonomous, dan delay operation. Untuk selanjutnya yaitu mendeklarasikan untuk sensor ultrasonik, yaitu untuk sensor ultrasonik kiri, kanan, dan depan. Lalu ada deklarasi untuk IMU, dan di sini ada kontrol PID motor kiri dan kanan. Lalu selanjutnya berikut ada teks FreeRTOS. Berhubung kita menggunakan Arduino FreeRTOS, di sini saya akan menggunakannya sebagai teks untuk motor kontrol, teks main program, dan teks kirim serial. Lalu selanjutnya ada komunikasi serial dan I2C. Sini pin yang digunakan untuk motor dan encoder, lalu interrupt untuk encoder, read EEPROM, dan di sini untuk membuat teks. Lalu di sini program untuk menginisialisasi sensor IMU. Inisialisasi sensor IMU. Lalu di sini ada program untuk membaca encoder kiri dan encoder kanan. Lalu sini untuk baca encoder kiri dan kanan. Dan selanjutnya yaitu ada kinematic robot. Ini kinematiknya untuk mengonversi dari kecepatan yaitu milimeter per second menjadi meter per second. Lalu ada juga hitung kecepatan roda kiri dan roda kanan, konversi dari meter per second ke RPS untuk mengirim ke PID-nya. Dan di sini adalah untuk kontrol PID motor kiri dan kontrol PID motor kanan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan program pada bagian sebelumnya. Pada bagian kali ini adalah bagian program yang digunakan untuk komunikasi antara robot dengan GUI yang digunakan. Untuk komunikasi antara robot dengan GUI, kita memanfaatkan Raspberry Pi sebagai server yang akan meneruskan data dari Arduino atau dari robot yang nantinya akan dikirimkan dan ditampilkan ke GUI. Di Raspberry Pi sendiri terinstall modul berikut yang bernama Flash Socket I/O yang digunakan
FlashSocket.io ini berfungsi sebagai web server yang nantinya Raspberry Pi mampu membaca data dari Arduino yang dikirim dari Arduino, lalu akan diteruskan ke GUI yang nantinya data tersebut akan diolah dan ditampilkan ke GUI tersebut yang kita gunakan. Lalu untuk format data yang dikirimkan dari Arduino atau dari robot adalah menggunakan format JSON. Kenapa menggunakan JSON? Karena format data tersebut lebih mudah untuk diparsing, sehingga nantinya pada program GUI pengolahan data tersebut lebih mudah diolah atau lebih mudah diparsing, sehingga nantinya dapat ditampilkan ke GUI. Selain itu, untuk menyimpan data dari parameter KP-KIKD, karena di GUI kita juga terdapat fungsi atau menu untuk mengatur atau melakukan tuning pada parameter PID, yaitu parameter KP-KIKD, sehingga kita membutuhkan program untuk membaca EEPROM dan menuliskan data ke EEPROM dengan tujuan ketika nilai KP-KIKD tersebut sudah dituning, ketika robot tersebut dimatikan, ketika dia dinyalakan lagi, data tersebut masih tersimpan di EEPROM, sehingga masih settingan atau pengaturan tuning PID masih sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini adalah fungsi untuk mengontrol putaran motor. Jadi dari motor tersebut dibaca kecepatannya, lalu untuk nanti masuk di PID dan lalu akan masuk di fungsi kinematik yang nantinya masuk ke fungsi kinematik yang mana nanti input kecepatan linear dan angular akan dikonversi menjadi nilai PWM yang nantinya akan dieksekusi oleh motor. Lalu yang di sini adalah main program. Text main program di sini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menerima data atau menerima komen-komen yang berasal dari GUI. Data-data tersebut bisa dilihat di sini. Data komen tersebut akan masuk ke variabel data yang berasal dari pembacaan serial, lalu akan diolah menggunakan fungsi switchcase ini. Nanti akan diolah sesuai dengan komen yang diberikan, yang nantinya robot akan mengeksekusi komen-komen yang berasal dari GUI sesuai dengan komen yang diberikan. Untuk program yang selanjutnya adalah untuk mengirim data dari Arduino ke GUI menggunakan fungsi ini, yaitu ada fungsi tas kirim serial yang nantinya semua data dari sensor IMU, ultrasonik, dan encoder akan dikirim melalui fungsi ini. Fungsi kirim data JSON adalah fungsi yang tadi sudah saya jelaskan di atas ini. Lalu yang bawah adalah sebuah fungsi-fungsi untuk mengatur pergerakan robot. Untuk program yang dijalankan di Raspberry Pi, programnya adalah seperti berikut. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di Raspberry Pi akan dijalankan program menggunakan tools FlashSocket.io sebagai web server. Untuk penjelasan dari FlashSocket.io dapat dibaca di dokumentasinya melalui website berikut. Untuk program di Raspberry Pi diberi nama server.py ini, dari program ini dapat dijelaskan secara umum bahwa program ini adalah fungsinya adalah mengambil data yang dikirimkan dari Arduino, sehingga data dari Arduino tersebut dikirim melalui serial dan akan diterima oleh Raspberry Pi melalui kabel USB serial. Lalu data tersebut akan dikirimkan kembali atau diteruskan oleh Raspberry Pi secara wireless dan nantinya akan diterima oleh program di GUI yang kita gunakan, sehingga program-program dari
dari GUI yang nantinya akan dikirim ke robot atau komen dari GUI ke robot nanti juga akan melalui Raspberry Pi dan akan diteruskan pula ke robot. Untuk program di server.py ini adalah ada fungsi yang pertama adalah fungsi scan port, yaitu fungsi untuk mencari device atau mencari Arduino atau mencari mikrokontrol yang tersedia pada robot. Fungsi dari scan port ini adalah Raspberry Pi akan mencari device mana, akan mencari COM yang tersedia untuk nantinya akan dijalankan proses pengiriman data tersebut. Dapat dilihat ketika tersedia port atau ada port yang tersedia, ada device yang available, nantinya serial device ini akan di-connect atau dihubungkan. Device tersebut akan terhubung dengan Raspberry Pi yang nantinya Raspberry Pi akan memulai program untuk menerima data dan meneruskan data tersebut. Lalu ada fungsi handle serial data. Fungsi ini digunakan untuk membaca data dari Arduino yang sudah terkonek sebelumnya. Dapat dilihat pada program ini, ketika ada buffer yang tersedia di jalur komunikasi serial, maka data tersebut akan dibaca oleh Raspberry Pi. Dengan program ini akan disimpan ke variabel data yang nantinya data tersebut akan diteruskan secara langsung ke klien atau ke GUI yang akan kita gunakan nantinya. Jadi semua data yang diterima oleh Raspberry Pi akan diteruskan secara langsung ke klien atau ke GUI secara wireless. Lalu ketika di program tersebut juga dilengkapi dengan ketika dia ada error, maka dia akan menampilkan nilai atau menampilkan error apa yang terjadi. Lalu untuk fungsi-fungsi di bawah ini adalah fungsi-fungsi default dari socket I/O, yaitu ketika socket I/O connect, dia akan menjalankan fungsi handle connect yang nantinya akan menyimpan SID dan IP dari klien atau dari GUI yang kita gunakan nanti. Lalu ada juga fungsi handle disconnect. Ketika dia disconnect dengan klien, maka dia akan mereset variabel klien SID dan klien IP. Lalu ada fungsi handle message. Handle message di sini digunakan ketika ada data atau ada komen dari klien atau dari GUI. Nantinya data tersebut akan dibaca oleh program server ini, lalu akan diteruskan kembali ke serial device. Dapat dilihat pada program ini serial device.read. Jadi semua data yang dibaca oleh server dari GUI akan diteruskan secara langsung ke serial device. Yang mana serial device ini adalah device Arduino yang sudah terkonek dengan Raspberry Pi ini sebelumnya. Sama dengan fungsi pada handle serial data ini, ketika dia ada error, dia juga akan menampilkan error apa yang terjadi. Lalu program di bawah sini adalah digunakan sebagai agar program ini dapat berjalan dengan multitasking atau multithread, sehingga program antara menerima data dari Arduino dan menerima data dari GUI dapat berjalan secara bersamaan. Lalu untuk program di bawah sini yang terakhir adalah program untuk ketika inisialisasi sudah selesai, maka program akan dijalankan dengan program socket.io.run. Untuk program server kurang lebih seperti itu. Dan untuk program di GUI-nya, karena GUI ini sebagai klien, maka dia juga harus terinstall tools socket.io. Dia berfungsi sebagai klien. Untuk menerima data dari Arduino, karena data dari Arduino tadi adalah formatnya adalah JSON, maka di program GUI atau program klien
maka juga harus melakukan parsing data JSON yang telah diterima. Program untuk parsing data JSON dapat dilihat pada program ini. Semua data nantinya akan disimpan pada masing-masing variabel yang sudah disiapkan di sini. Lalu semua data ini akan ditampilkan ke GUI dengan atau melalui fungsi update dashboard. Nilai data dari semua sensor yang diterima oleh GUI akan ditampilkan secara langsung melalui fungsi update dashboard. Lalu ada menu di GUI untuk melakukan tuning. Untuk melakukan tuning ada dua fungsi yang digunakan. Ketika kita ingin merubah atau mengatur nilai KPKIKD, maka dia akan mengeksekusi nilai set data PID, sehingga data PID akan dikirimkan dari GUI melalui secara wireless yang nantinya akan diterima oleh program server ini, dan nantinya akan secara langsung diteruskan ke Arduino, yang nantinya di Arduino akan menyimpan nilai tersebut dan akan digunakan untuk perhitungan PID untuk kecepatan motor. Lalu ketika di program GUI tersebut ingin merequest atau meminta data parameter PID, maka adalah menggunakan fungsi get data PID. Jadi data parameter PID yang sudah dikirimkan oleh Arduino melalui Raspberry tersebut akan diterima oleh klien atau GUI ini, dan nantinya akan disimpan pada variabel yang sudah disiapkan. Yang nantinya variabel ini juga akan digunakan untuk atau ditampilkan datanya melalui fungsi update dashboard ini. Untuk yang di bawah sini adalah fungsi-fungsi ketika button-button ditekan, maka dia akan mengirimkan komen-komen atau karakter tertentu yang nantinya akan diparsing di Arduino, yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dan di bawah sini adalah program-program GUI yang digunakan. Lalu yang di bawah sini adalah ada fungsi run socket client. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan program socket I/O yang digunakan untuk menerima data dari program server yang berjalan di Raspberry Pi. Sama untuk program server, seperti program server, di program client juga menggunakan multi-thread atau multitasking, sehingga proses penerimaan data dan pengiriman data dapat berjalan secara bersamaan. Untuk menghubungkan antara GUI dengan server itu dapat dijalankan dengan kita mengetahui terlebih dahulu server URL yang nanti akan di-generate oleh program server. Jadi ketika kita menjalankan program server di Raspberry Pi, nantinya akan muncul server URL yang nantinya bisa kita gunakan atau bisa kita tulis di sini agar program GUI atau program klien yang kita jalankan bisa langsung terhubung atau terkonek dengan program server yang sudah dijalankan sebelumnya. Untuk demonya akan ditampilkan pada bagian berikutnya. Untuk fungsi-fungsi defaultnya juga sama seperti di program server. Di program GUI ini juga ada show event, yaitu dia akan ketika dia connect dengan server, maka dia akan menampilkan tulisan connection established. Lalu dia akan menginisialisasi dashboard. Ketika disconnect, dia pun juga akan menampilkan disconnect. Lalu ketika ada data yang masuk, kenapa dia bernama MSG? Karena di program server kita juga melabelinya dengan nama MSG. Jadi nama di sini atau label di sini harus sama, sehingga data tersebut yang dikirimkan oleh server akan diterima
oleh klien dengan data yang sama. Lalu ketika fungsi ini dijalankan, ketika dia berjalan, dia akan menerima data JSON, sehingga pada saat dia connect, program ini harus dijalankan untuk menerima atau mengolah data JSON yang telah diterima. Lalu ada fungsi adalah send to server, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengirim data atau mengirim komen atau mengirim karakter dari GUI ke Arduino melalui program server ini. Program ini digunakan untuk beberapa button. Seperti contoh, ketika button 1 ditekan, maka dia akan mengirim data P atau karakter P ke server, dan program tersebut seperti pada bagian program yang selanjutnya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menyalakan robot. Kita pastikan semua hardware telah menyala. Lalu selanjutnya adalah kita harus menyalakan hotspot dari laptop kita agar Raspberry Pi bisa menyambung hotspot, karena Raspberry menggunakan koneksi hotspot kita untuk dapat berkomunikasi dengan PC atau komputer yang kita gunakan. Kita buka command prompt untuk mengirim ping ke hostname atau IP dari Raspberry Pi. Karena di sini sudah tampil listnya, dia sudah connect, maka kita coba ping. Ketika kita sudah mendapatkan reply dari IP tersebut, berarti Raspberry Pi tersebut telah connect ke hotspot yang kita nyalakan. Lalu yang selanjutnya adalah kita membuka software putih untuk melakukan akses Raspberry Pi melalui SSH. Kita masukkan nama hostname kita dari Raspberry kita, lalu kita login dengan username dan password. Lalu setelah login berhasil akan muncul sesuai tampilan berikut. Kita buka program yang akan kita jalankan, program server yang kita akan jalankan. Lalu kita jalankan dengan menulis komen Python spasi server.py. Lalu server akan berjalan, kita copy IP yang ditampilkan untuk nantinya di copy ke program GUI atau klien kita. Kita buka program GUI kita. Nah, setelah berhasil terbuka, kita buka file GUI.py, lalu kita ubah nilai server URL yang telah kita copy sebelumnya, kita paste, lalu GUI kita run. Maka akan muncul tampilan GUI seperti pada video berikut. Untuk tampilan pertama ada pembacaan left sensor, lalu ada front distance ultrasonic sensor, lalu ada ultrasonic kanan. Pembacanya telah ditampilkan ke GUI. Lalu ada nilai yaw atau sudut orientasi robot, lalu ada nilai pitch, lalu ada nilai pembacaan roll. Semua pembacaan yaw, pitch, roll pembacaan berasal dari IMU. Lalu ada right encoder dan juga left encoder. Untuk mode yang pertama adalah ada mode tes motor, yaitu kita perlu memasukkan nilai PWM untuk nantinya dijalankan oleh robot. Kita coba masukkan nilai 50 untuk kiri dan 50 untuk kanan, lalu kita klik start. Maka motor pada robot akan berjalan sesuai PWM yang kita input. Ketika tombol di stop, maka robot juga akan berhenti. Coba kita ubah nilainya, lalu kita kembali klik start.
Maka dengan perubahan nilai yang kita berikan, perubahan kecepatan juga akan terjadi pada putaran robot atau putaran roda pada robot. Kita bisa memasukkan nilainya bervariasi dari min 255 sampai plus 255. Min untuk roda berputar CCW dan plus untuk berputar CW. Lalu yang selanjutnya adalah ada mode teleoperation. Di mode teleoperation kita diharuskan untuk mengisi nilai dari linear velocity dalam satuan mm per second dan juga nilai angular velocity dalam satuan degree per second. Kita coba dengan kecepatan 300 mm per second untuk linear velocity dan 180 degree per second untuk nilai angular velocity. Nah, tanda panah maju akan membuat robot maju, tanda panah mundur akan mempergerakkan robot mundur, lalu tombol arah kanan akan rotasi kanan, dan tombol arah panah kiri akan membuat robot berotasi kiri. Lalu yang selanjutnya adalah mode autonomous. Di mode autonomous, program yang dijalankan robot adalah program menghindari rintangan, yaitu robot akan berbelok ke kanan ketika mendeteksi sebuah halangan di depannya. Setelah dia berbelok ke kanan 90 derajat, maka dia akan kembali bergerak lurus maju ke depan hingga mendeteksi rintangan di depan, lalu akan berbelok ke kanan lagi. Lalu yang selanjutnya adalah ada mode untuk tuning PID. Di dalam mode tuning PID ini ada dua button yang bisa digunakan, yaitu ada set data dan get data. Coba kita masukkan nilai PID atau parameter KPK IKD yang kita gunakan. Nah, untuk mengirim data ke robot, maka kita klik set data. Maka nilai tersebut akan tersimpan pada robot, dan coba kita ubah kembali nilainya menjadi 0 seperti ini, dan kita klik get data. Nah, data yang tadinya sudah dikirim ke robot akan muncul kembali di tampilan karena nilai tersebut sudah tersimpan di robot.